Ini adalah business owner yang besar. Ketika dia lari cukup cepat, ada risiko terjatuh. Salam kenal, saya dengan Bobby, CEO dan founder dari Prospero. Di sini saya bawa dua tim saya, co-founder juga, Egy dan Gentam. Jadi kita fokusnya adalah di risk management. Jadi ini adalah gambaran dari sebuah business owner, bisnisnya masih kecil. Ketika ada sebuah risiko, dia santai, masih tetap jalan. Contoh narasi yang kedua, sama, company-nya juga kecil, lari cepat-cepat, tiba-tiba dia terjatuh. Ini adalah business owner yang besar. Ketika dia lari cukup cepat, ada risiko terjatuh. Nah, itu adalah gambarannya secara garis besar tentang apa itu risk management. Jadi, risk itu tetap masih ada sebenarnya di setiap bisnis, apapun jenis bisnisnya. Nah, kami dari Prospero membantu sebuah entity, sebuah perusahaan untuk bisa lebih capable dalam menghadapi sebuah risiko. Nah, itulah kenapa kami ada. Hampir semua sektor itu akan terekspos dengan risk management. Bayangkan tadi Egy, itu adalah sebuah negara atau Genta sebuah industri atau sebuah company ketika dia ada risk jatuh. Nah, itulah kami berfungsi untuk supaya dia tidak jatuh tadi. Yeah. Mungkin showing sedikit dengan aplikasinya. Tadi kan kebayang ya apa itu resiko itu kayak gimana sih aplikasinya gitu. Sebenarnya mungkin untuk beberapa company besar mereka sudah punya sih. Sudah punya, tapi mungkin bentuknya manual. Nah, kalau manual kadang kita susah, repot. Sekarang aja mau makan tinggal buka handphone jalan. Nah, ini juga kita akan bantu. Jadi, aplikasi ini kita akan membantu yang tadinya tanganisasi manual gitu menjadi otomatis, itu lebih simpel. Jadi nggak perlu lagi melakukan analisis yang lebih cepat yang lama gitu, butuh dari data dulu dari data warehouse ataupun apapun gitu ya. Itu bisa jadi mempersingkat waktu gitu. Risk management dalam bidang apa ya? Ini banyak. Kebetulan kan kalau kita bicara risk management itu mother of risk-nya adalah operational risk. Nah, kita punya yang modul operational risk. Tapi selain itu kita juga punya modul-modul lainnya. Misalkan financial risk, kemudian market risk, kemudian ada juga risk based audit. By the way, saya suka banget ilustrasinya tadi, very simple yang pakai luggage. I think it's a very simple but it's a good to explain about risk ya. Bahwa bisnis semakin besar, risknya bisa bikin dia bangkrut dan tutup gitu ya. Interesting. So, ada sektor bisnis apa yang tidak bisa pakai ini? Hampir semua bisnis ya Pak, harusnya. Karena hampir semua entitas itu pasti ada risikonya. Right, karena tadi waktu bilang siapa kita punya specific who atau audience, itu kelihatannya lembaga keuangan, industri, and then satu lagi pemerintahan kalau nggak salah. Karena ketiga tadi segmen tadi itu adalah company ataupun segmen yang paling mendapatkan attention, kemudian ke pemerintahan sekarang udah mulai juga, dan BUMN. Sesuai kita rasa itu adalah target market yang sangat-sangat besar untuk kita approach. That's good. Jadi serviceable marketnya tetap ke situ dulu ya. Oke, that's good. Kita udah latihan acting sih sekitar 1 harian. Jadi kita rasa itu mungkin bisa works harusnya. Nggak nyampe ya? Oh, nggak nyampe kayaknya. Kayaknya cuma sekitar berapa menit yang lalu. Berapa menit? Saya punya 3 pertanyaan. Siap. Pertanyaan pertama, saya masih bingung. Namanya risk management software kan? Tapi deliverables produknya apa ya? Itu satu. Kedua, berarti deliverables kan berarti output ya? Jadi untuk membuat output yang bisa dijual kepada company, ini kan B2B berarti ya? Betul. Inputnya apa sih? Itu pertanyaan kedua. Setelah udah tahu inputnya apa, dari input, berarti inputnya dari bisnis kan ya? Jadi output untuk bisnis juga ya? Prosesnya itu apa sih dilakukan sehingga dari input bisa menjadi output? Mungkin singkatnya begini, pertanyaan pertama tadi outputnya dulu kali ya? Iya, apa yang dijual? Outputnya gitu. Jadi kita kalau kita bayar nih, bisnis bayar nih apa sih yang dapat Atau sih? pick aja satu sektor, misalnya multi-finance sepeda motor misalnya. Oke, let's go. Outputnya yang pasti adalah reporting. Karena apa? Karena dari OJK itu, dari regulator lah, jadi kita bilang spesifik multi-finance atau financial service kan, mereka wajib untuk melakukan reporting tiap berkala. Nah itu kalau telat, ada denda. Kalau salah, kena denda juga. Gitu. Kita bantu gitu. Itu yang pertama, outputnya pasti reporting karena terkait dengan regulasi. Yang kedua, kita bisa bantu untuk melakukan make decision-nya. Jangan sampai salah. Gitu. Karena dari aplikasi kita ini bisa memunculkan notifikasi atau alert. Ada satu tools namanya KRI, Key Risk Indicator. Jadi kalau ada satu Saya tanya, satu user pastinya siapa? Gimana? User pastinya siapa? Misalnya di multi finance ini contohnya mungkin. Semua user, bisnis, baik itu di bisnis, supporting ataupun IT. Saya paham semua, tapi untuk menjawab pertanyaan Doni, pick up one role and one industry. Coba.
Oh, untuk yang tadi, untuk yang reporting itu orang risk Iya, management. multi finance, Orang motor. Orang risk manajemennya. Terusin. Ya, terus yang tadi untuk inputnya sudah pasti apa yang ada di bisnisnya gitu. Contoh misalkan mereka punya ada Umur, penghasilan gitu. Iya, salah satunya itu. Operations sebenarnya banyak kan. AR, Operational. account receivable, receivable. masuk di situ. Kalau Iya. finance. Iya. Nomor yang tiganya? ada yang ada di neraca gitu ya, balance Yes. sheet gitu ya, itu bisa masuk ke situ. Nomor 3, engine-nya apa engine-nya? Proses engine-nya tuh pakai apa sih? Ini mungkin lebih tepatnya prosesnya itu diapain sih begitu ya? Iya, Iya, dari input bukan itu pertanyaan diapain sehingga bisa teknikal, jadi iya. decision, advice, itu nggak main-main loh. Iya. Itu kalau salah kasih Advice salah juga gitu. Iya. Iya, betul. Betul. Kebetulan dua rekan saya di sini nih memang background di risk management. Ya. Jadi mereka ini adalah expert di bidang itu, dan mereka punya nih rumusnya. Itulah rumus itu yang saya bantu mungkin dari bidang IT-nya, saya masukkan dalam aplikasi ini. Seperti itu. Contoh yang tadi ya KRI, Key Risk Indicator, ada satu indikator gitu ya, misalkan indikator keuangan gitu ya. Yeah. Itu kan nanti ada misalkan kita bagi thresholdnya ke dalam 3. Ada green, kalau green masih aman nih keuangannya. Iya, lampu merah lah. Ya betul, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning gitu ya. Nah, betul. kita punya formulasinya sih. Jadi tahu pada saat indikator itu ngambil data nih, saya mau ngambil data keuangan gitu ya. Iya. Ditarik tuh, nanti dikalkulasikan, dianalisis jatuhnya ke berapa nih. Pesaingnya siapa di Indonesia? Kenapa? Pesaingnya siapa? Pesaing di lokal tuh Yang terdekat ya? Yang terdekat ya, mungkin kita bisa. Yang terdekat sebenarnya ya, honestly itu belum ada. Ya. Karena apa? Kita tuh bukan software in-house sebenarnya. Betul. Jadi kita Jadi saya ubah buatkan- pertanyaannya deh, karena hampir semua pengusaha bilangnya nggak punya Ya. pesaing. Ya. Jadi saya ubah pertanyaannya, kalau misalnya ada orang yang yang punya problem yang sama, tapi nggak menggunakan jasa Anda, dia akan pakai siapa? Atau pakai apa? Oke, karena kebetulan saya juga dari industri sih Pak, yang sama sebenarnya. Pada waktu kita bikin software ini juga. Dulu itu waktu ketika saya di company yang sebelum-sebelumnya, kita pakai software dari luar negeri sih Pak. Harganya mahal banget, mungkin Bapak juga tahu sih. Belasan miliar, puluhan miliar, dan lain sebagainya. Kita pakai dari Hong Kong waktu itu. Harganya itu 15 miliar, subscription setahunnya. Nggak kebeli Pak, sama company-company lokal, seperti Finance, Fintech, BPR, BPD, Bank Buku 1 dan 2, itu nggak kebeli sebenarnya. Nah, itulah yang membuat kami punya spirit untuk kita berhenti di company sebelumnya dan kita buka ini sih Pak. Artinya dengan value proposition yang Anda tawarkan, untuk saat ini belum ada perusahaan sejenis atau produk sejenis Dengan yang bisa harga yang jadi sama pengganti terhadap ini. Jadi dengan harga ini, dengan price range. Yes. Nah, tapi tadi sebutin kan. Yes. Nah, brings me to the question, expertise apa dari para founder ini? Ini all industries ini. Ya. Wah, Kalau yang opris siapa ya? Itu istilahnya bisa semua Bapak industri. hebat banget dong, semua industri ngerti risknya. Nah, kalau dari Bapak sendiri bukan yang untuk diskredit, tapi pengen tahu nih, Karena dari kita- mana ilmunya gitu loh Pak? Karena kebetulan saya sebelumnya sempat menjadi country manager juga sih Pak di risk management. Pertanyaan terakhir, Siap. bagaimana kamu cari customer-nya? Karena kebetulan saya dari industri ya Pak ya. Jadi yang paling pertama adalah deketin orang-orang yang kenal saya sih Pak. Iya. Jadi orang-orang yang kenal saya, orang-orang yang tahu saya, tahu Genta, itu klien pertama kita sih Pak. Tapi thanks God setelah lewat tahun, kita mulai dapet sama kemudian sampai industri yang kita nggak kenal sebenarnya. Itu dari mana? Apakah dari mana? Do Nah, you know the mereka source tahu of kita- awareness-nya? Nggak tahu sih, jadi ketika ditanya, dia tahu kita ternyata dari informasi mulut ke mulut sih Pak. Mulut ke mulut, Yes. oke. Ini roller coaster sih tadi ya, soalnya ada dua hal. Yang pertama kita sempat diragukan, memangnya pengalaman Anda apa sehingga Anda bisa bikin aplikasi ini? Iya. Akhirnya jelaskanlah, Bapak mantan country manager ya, oh iya Iya. bener juga gitu ya. Seperti itu. Terus yang kedua, tadi sempat dipuji sih, wah idenya bagus banget buat bawa koper gitu kan. Menerangkan risknya itu masuk banget gitu. Sempat dikira sebagai perusahaan travel tadi ya? Iya.